Kami ucapkan ahlan wa marhaban kepada yang mulia Rais Ampul Besar Nahdlatul Ulama Sahibul Fadilah wa Siyadah Abu Ya Haji Miftalul Ahyar yang sudah rawat dan akan kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengarahan dan sekaligus membuka konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang ke-18. Kepada yang terhormat Sahibul Fadilah wa Siyadah Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftalul Ahyar, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, ulama al-ajillah, para kiai, para nyai yang hadir. Kalau saya absen bisa sampai subuh nggak selesai karena terlalu banyak kiai. Kiai Fuadul Hasan, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Ali Masyuri, Kiai Hasim Wahab, belum yang sedang ngantri jadi kiai seperti Saifullah Yusuf misalnya ini. Satu ada lagi daftar nanti pokoknya semua nyahir hadir yang menjidah Bukhofifah yang terparawansa. Bukhofifah ini perempuan pertama yang masuk dalam jajaran pengurus harian PBNU. Kalau ada yang tanya, lah itu kan ada Alisa Wahid, nah itu yang kedua. Para pejabat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten hadir, para tamu undangan, termasuk para diplomat negara-negara sahabat, dan saya hormati, saya cintai seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur dan seluruh peserta konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dari para pengurus cabang seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bukan hanya melaksanakan kewajiban organisasi untuk menyelenggarakan pemusyawaratan di lingkungan PWNU Jawa Timur ini, tapi bahwa konferensi ini diselenggarakan di Pondok Pesantren tempat kita bisa bertabaruk kepada muassis Jamiah dan Duriyah beliau. Hadirin hadirat yang saya hormati, dunia sedang berubah dan berubah dengan cepat sekali. Bagi entitas apapun, apakah itu negara
atau organisasi atau bahkan perorangan di tengah perubahan yang begini cepat, semua akan menghadapi tantangan yang paling mendasar, yaitu tantangan untuk menjadi tetap relevan. Teknologi-teknologi yang kita gunakan selama ini begitu cepat tergusur relevansi. Tahun-tahun 90-an itu saya ingat betul di antara teman-teman yang paling duluan pertama kali pegang HP di Jakarta itu namanya Saifullah Yusuf. Itu saja belinya di luar. Itu HP yang saya lupa mereknya, bukan Nokia apa itu. Nokia agak mahal itu. Dengan cepat HP model begitu tidak relevan lagi. Sekarang ada Android, ada smartphone. Smartphone itu cuma hitungan mungkin bahkan bulan bisa menjadi tidak relevan. Nah, semua entitas yang ada ini juga akan menghadapi tantangan yang sama. Apakah itu negara atau perorangan? Kita tahu sudah berapa banyak orang-orang yang tadinya begitu penting di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba menjadi tidak relevan hanya karena habis masa jabatannya. Ketua Umum PBNU begini nih, ini kalau di LLB lalu dipecat, dia tidak relevan. Apalagi dalam konteks perubahan masyarakat berskala peradaban yang sekarang ini kita alami. Maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, Nahdlatul Ulama pun menghadapi tantangan yang sama. Sejauh mana Nahdlatul Ulama mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah perubahan yang berlangsung begitu cepat. Sampai kapan orang butuh Nahdlatul Ulama? Kita tahu bahwa dan kita yakin Jam'iyah ini adalah Jam'iyah yang mubarakah, sebagaimana dinas oleh muasisnya sendiri. Al-Hadil Jam'iyah al-Mubarakah al-Mausumah Binahdlatul Ulama. Ini adalah Jam'iyah yang mubarakah, itu keyakinan kita. Dan keyakinan ini membuat kita senantiasa optimis tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Tetapi tentu saja siapapun yang sudah berani memegang tanggung jawab atas organisasi ini harus berbuat sesuatu untuk mengupayakan agar relevansi Jam'iyah ini lestari, bahkan meningkatkannya menjadi jauh lebih relevan lagi. Artinya jauh lebih dibutuhkan lagi. Berdasarkan cara berpikir inilah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai kepada kesimpulan bahwa Jam'iyah ini harus bertransformasi. Nahdlatul Ulama harus bertransformasi. Dan transformasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan secara doruri.
ini bukan hanya soal musabakoh untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Ini bukan hanya soal muharabah untuk memenangkan pertarungan melawan yang lain. Ini soal survival, soal bagaimana bertahan di tengah gelombang perubahan yang terjadi. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan transformasi organisasi itu, kemudian kita kembangkan sejumlah strategi. Dan pada dasarnya meliputi 3 matra besar. Yang pertama adalah konsolidasi tata laksana atau tata kelola. Nah, konsolidasi tata kelola organisasi. Yang kedua adalah konsolidasi agenda-agenda organisasi. Dan yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya organisasi. Dalam konsolidasi tata kelola organisasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia melalui sejumlah konferensi besar yang telah kita gelar. Dalam ADART dinyatakan bahwa konferensi besar dan Munas Alim Ulama dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa bakti kepengurusan. Tetapi sejak dikukuhkan sampai sekarang, kira-kira mungkin hampir 3 tahun, kita sudah menggelar 4 kali konferensi besar, dan masih akan ada beberapa kali lagi konferensi besar perlu kita selenggarakan. Untuk apa? Untuk menyusun komponen-komponen regulasi, peraturan-peraturan perkumpulan yang kita butuhkan dalam memperbaiki tata kelola organisasi. Yang kedua, dalam konteks konsolidasi tata kelola ini, kita mengembangkan penggunaan platform digital di dalam manajemen dan administrasi. Baru kemarin, tanggal 1 Agustus 2024, saya meresmikan peluncuran platform digital khusus untuk persuratan. Jadi PBNU telah membentuk satu tim untuk membangun platform digital bagi semesta NU. Visi kita adalah membangun semesta digital NU. Maka dirancang satu desain yang kemudian diberi nama Digdaya NU, Digital Data dan Layanan Nahdlatul Ulama. Yang ini semua nanti segala hajat organisasi dan hajat jamaah nanti diharapkan bisa tertampung di dalam platform digital itu. Nah, yang sekarang sudah jadi adalah platform untuk persuratan. Kita mulai dari persuratan. Jadi mulai kemarin di PBNU, di lingkungan PBNU tidak ada lagi orang membuat dokumen resmi pakai kertas, karena semuanya sudah dibuat dengan platform digital. Alhamdulillah, ini sudah bisa di-download di HP, sehingga sekarang pengurus bisa beroperasi hanya dengan menggunakan gadget atau HP-nya masing-masing. Kadang-kadang saja untuk keperluan tertentu harus dilakukan dengan PC, dengan
para pemilik kami secara umum sudah bisa dikerjakan jam 10. Sekarang jam 10. Oke. kita bawa. Saya nanti jam setengah 12 dulu kumpul di. Nah ini yang paling untuk saya kira ya pengurus yang merangkap menjadi misalnya wali kota karena bisa tetap infak walaupun sibuk mengurusnya 3-4 kecamatan tapi masih bisa begitu. Ini akan sangat bagus sekali. Dan saya juga tetapkan target kepada tim bahwa rapor ini harus sudah merata termasuk dengan strategi sosialisasinya. Ini agenda konsolidasi tata kelola. Maka yang kedua adalah konsolidasi agenda-agenda. Agenda-agenda itu memuat kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi eksekusi. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah kurang lebih 6 bulan yang lalu PBNU memberikan beban baru kepada salah satu lembaga yaitu Lakpesdam untuk bertindak bukan hanya sebagaimana yang ditetapkan di dalam ADRT, tapi kita berikan tambahan untuk memfungsikan diri sebagai think tank, sebagai pusat penggodokan pemikiran yang bisa menghasilkan perencanaan strategi, menghasilkan rencana-rencana strategis untuk organisasi. Singkatnya saya minta kepada Lakpesdam untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti Bappenas di dalam pemerintahan, yaitu mengolah pemikiran-pemikiran dengan data yang akurat, dengan prioritas yang dihadapi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan organisasi. Jadi sekarang kalau pemerintah punya Bappenas, kita sekarang punya Bapenu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NU. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian kita bawa ke rapat pleno tanggal 27-28 Juli yang lalu dan kita tetapkan sebagai rencana strategis NU sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, persis kebetulan PWNU Jawa Timur menjelang menghadapi konferensi. Maka kemudian kami undang panitia SC untuk datang ke Jakarta. Telah datang ke Jakarta waktu itu Kiai Ali Hasan Musa, Pak Ahmad Muzaki untuk berdiskusi dengan Lakpesdam tentang bagaimana menurunkan rencana strategis dari tingkat nasional ke tingkat Jawa Timur, sehingga draft program yang akan dibahas di konferensi ini kemarin disesuaikan seperlunya supaya seperti yang disampaikan oleh Kiai Mutawakkil tadi ya, sejalan dengan kebijakan nasional yang dibangun oleh PBNU. Dan nanti tugas dari PBNU Kiai Abdul Hakim insya Allah adalah menuntun, mensupervisi diturunkannya kebijakan tingkat provinsi PWNU ini menjadi kebijakan-kebijakan tingkat cabang. Begitu seterusnya. Jadi semua adalah model yang kita bangun sebagai
semacam template, semacam cetak biru dari mekanisme pembuatan kebijakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mulai sekarang sampai ke masa-masa yang akan datang. Mantra yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya-sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia, dan yang kedua adalah sumber daya pembiayaan. Sumber daya manusia, kita telah mengembangkan satu sistem pendidikan kader berjenjang. Sudah banyak yang melaksanakan PDPKPNU dan PMKNU, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan desain AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional NU, sudah kita selesaikan dan disahkan di dalam rapat pleno yang baru lalu. AKNNU ini akan memuat komponen-komponen bukan saja menyangkut hal-hal yang relevan untuk kepemimpinan domestik dalam negeri, tapi juga komponen-komponen internasional. Bahkan kami telah berkomunikasi dengan jaringan internasional yang kita miliki sekarang dan sudah mendapatkan komitmen dari sejumlah tokoh internasional untuk nantinya menjadi narasumber dan instruktur AKNNU. Ada profesor dari Harvard, ada dari Boston University, ada diplomat dari Slovakia, ada tokoh jurnalis dari Mesir, dan lain sebagainya. Jadi kita punya jaringan tokoh-tokoh yang siap membantu dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, insya Allah. Nah, kemarin sesudah rapat pleno ini sudah kita umumkan untuk siapa saja di antara kader yang sudah lulus PMKNU dan ingin mengembangkan kapasitas yang lebih jauh, bisa mengikuti AKNNU ini dengan syarat TOEFL 650 untuk satu orang. Jadi ini TOEFL nggak bisa buat keunggulan. Jangan dianggap ya 650 3 orang misalnya, tidak bisa begitu. Jadi TOEFL 650 untuk satu orang, dan diutamakan juga punya kapasitas berbahasa Arab. Kenapa? Karena materi-materi pendidikan ini nanti akan disampaikan sebagian besar dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, maka program ini baru akan kita laksanakan insya Allah tahun depan, Agustus 2025, untuk memberi kesempatan kepada kader-kader ini untuk persiapkan diri. Maka silakan mulai sekarang nyari kursus supaya tahun depan bisa mengikuti seleksi, ya, karena seleksinya itu kita pakai bahasa, wawasan termasuk dengan psikotes, dan untuk angkatan pertama akan diambil hanya maksimal 30 orang. Kalau belum masuk seleksi angkatan pertama, bisa ikut seleksi lagi angkatan berikutnya, tidak masalah. Tapi ini yang akan kita lakukan, dan masa pendidikannya 1 tahun, walaupun tidak setiap hari masuk. Nah, ini nanti akan menjadi sistem yang sophisticated, yang sangat canggih untuk kita semua. Mengenai konsolidasi pembiayaan, saya kira Bapak Ibu sudah mendengar, bahkan mungkin ikut bertekar bahwa Nahdlatul Ulama mendapatkan izin atau konsesi tambang dari pemerintah. Ya, dan kita menerimanya melalui keputusan rapat. Itu rapat PBNU yang buat keputusan menerima.
Ya, jadi ya kalau ngotot mau nolak, ya silahkan tunggu muktamar yang akan datang, lalu cari bagian yang lain dan suruh mengembalikan konsesinya kepada pemerintah. Gitu. Tapi sekarang PBNU sudah memutuskan menerima konsesi tambang itu dan sudah mengurus izinnya. Insya Allah minggu depan ini bisa kita selesaikan prosesnya. Ya, yang tidak mau ya nanti kita jelaskan sambil jalan. Kita sudah ngomong terlalu banyak. Kalau masih ngotot mencegah ya gimana lagi? Kita cuma bisa bilang mau harus juga orang oleh aja. Nah di samping itu saja kita juga mengembangkan berbagai macam inisiatif untuk membangun sumber-sumber pembiayaan bagi koperasi organisasi. Nah, saya mohon restu kepada para kiai dan bapak-bapak sekalian, semoga ikhtiar ini segera yang membuahkan kita hasil depan yang bisa kita harapkan. awalnya memang nggak diganti. Nah, Bapak Ibu sekarang saya hormati, ini berkaitan dengan suatu Nah, gitu. Sah nih. Soalnya sobo ya. Iya. rangkaian Baik, pemikiran yang rumit, Ada gantinya tuh. yang kompleks. Setengah jaman tuh. Walaupun saya sebutkan Saya sederhana, itu gantian. tiga matra tadi sebetulnya berbeda juga itu kita apa ya? ada Cuman kebutuhan tadi strategi mungkin eksekusi yang rumit luar biasa. Jalan dulu nih nggak pegel. Ada strategi bagaimana kita harus merasakan menavigasi Warna itu jalan. di tengah-tengah dinamika masyarakat yang kita hadapi sekarang. Itu butuh repositioning, Tegang, butuh gue. segala macam, ya. butuh Iya, taktik, kan sakit. butuh manuver-manuver Itu yang memang tidak teman-teman gitu. sederhana. Enak. Karena masalah yang kita hadapi juga tidak sederhana. Kenapa? Sedangkan Yang transformasi yang kita butuhkan Iya. ini ada desain baru yang menyangkut kompleksitas, seluruh kompleksitas keberadaan jamiah dan jamaah ini. Strategi untuk melangsungkan transformasi itu akan Kalau masih menyangkut kepireng. mulai dari mindset, Asli Mrik. mulai dari cara berpikir, Oh, tembelang. kebiasaan-kebiasaan, sampai dengan Tembelang derek puntin. praktek-praktek yang baru serta Semangat itu pemikiran yang baru. Dan Dalam yang dalam putih, proses Malang ini Pulau Malang. tidak bisa kita Pulau Raya nang Malang tidak Kota bisa nopo. kita hindari Malang adanya Selatan. potensi kontroversi Saya bahkan ikut diklat itu 5 tahun yang kemarin. kontroversi itu kita tahu ramenya orang. Diklat Kanjer. Mungkin dalam sekian bulan terakhir Masih ini Bu di MBC. orang paling banyak ngomong soal Sibuk di NU. MBC jadi enggak. Yang penting saya sudah diklat. Jadi Mulai dari urusan penyemangat. nasab satu urusan tambang. Semuanya dikaitkan dengan NU. Ini. Kontroversi bahkan konflik. Ulangin resikonya ditinggal bis serang ngurut tapi kontaknya lo betul. Ya karena saya memang minta, saya sejak awal datang ke sana kemari, saya ada 2 orang, yang satu wakil ketua umum Pak Amin Syahid Rusli, yang satu sekjen. Dan saya bilang saya ini mau nanam. Kalau saya ke daerah, saya bilang saya mau nanam. Saya bawa orang yang memikul bibit, namanya Amin Syahid Yang Rusli. ngepam pada malam hari. Tapi saya bawa satu lagi yang tukang bawa macul, namanya saya Saifullah Yusuf. Jadi nanti kalau ada batu yang berengkel pacul gitu saja, ini bagian macul. Alhamdulillah. Karena memang ini tidak bisa kita hindari, apa boleh buat di tengah keadaan yang begini. Nah, tetapi Bapak-Ibu sekalian, saya sama sekali tidak berkecil hati.
walaupun di tengah begitu gelombang kontroversi yang begitu banyak, di tengah konflik caci maki orang yang tidak karu-karuan, apalagi kalau kita ikut-ikutan aktif di media sosial ini tidak karu-karuan. Saya sering ditanya bagaimana solusinya NU dicaci maki di medsos ini. Saya jawab solusinya sederhana, jangan baca, selesai. Betul, Yai. Orang caci maki kalau kita tidak baca mau apa? Nggak tahu. Siapa boleh buat? Dan saya tidak berkecil hati sama sekali terkait dengan ini semua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya telah menyaksikan dan ini menjadi keyakinan saya bahwa Nahdlatul Ulama ini telah menjelma menjadi peradaban. Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar jatiyah, bukan sekedar struktur organisasi, bukan sekedar komunitas jamaah saja, tapi telah menjadi peradaban dengan segala budaya, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang apabila orang masuk ke dalam lingkungan peradaban itu nyaris tidak mungkin dia bisa keluar lagi. Nahdlatul Ulama itu sudah menjadi semacam urwatul wusqa lau fiso malahan. Orang yang sudah NU walaupun pergi kemana-mana itu balik NU lagi. Sudah jadi pengurus Muhammadiyah mati minta ditanggili itu orang. Kalau sudah terlanjur NU. Karena sudah jadi peradaban. Dan saya saksikan bukannya di lingkungan terdekat kita saja. Saya ini sudah terkenal berkeliling dunia di sana kemari dan tidak ada tanah di dunia ini yang saya jejak kecuali saya bertemu orang NU di situ. Saya ke Darwin ketemu orang NU. Saya ke Amerika ketemu orang NU. Saya ke Inggris ketemu orang NU. Saya ke Lisbon di Portugal belum lama ini ketemu orang NU. Dan di antara Lisbon ini bukan tempat biasa didatangi orang Indonesia sebetulnya, tidak banyak. Ketika mendengar saya datang ada sekitar 15-20 orang kemudian minta ketemu, saya temui. Dan di antara mereka ada seorang perempuan yang jauh-jauh datang dari Inggris, bukan London, tak mana lupa saya, Winchester atau mana rumah. Jauh-jauh datang dari Inggris karena diberitahu temannya bahwa saya akan datang ke Lisbon dan ada pertemuan dengan orang-orang NU di Lisbon. Dan dia jauh-jauh datang. Saya tanya dia asal mana, dia bilang asli dari Trenggalek. Dan sudah 20 tahun tinggal di Inggris karena menikah dengan seorang warga negara Inggris yang kemudian masuk Islam. Dan dia bilang saya ini juga NU. Padahal di Winchester sana itu nyaris tidak ada orang Indonesia selain dia. 20 tahun tidak pernah ketemu orang yang sama-sama NU, tapi kok dia tidak mau melepas jati diri jiwa NU. Ini karena NU sudah menjadi, maka saya juga tidak berkecil hati. Sekeras apapun orang NU ini bertengkar, tidak akan lepas NU-nya. Sekeras apapun bertarung di antara sesama, tidak akan lepas NU-nya. Buktinya dari sini. Itu Saifullah Yusuf itu dulu dapat lebih dari 9 juta suara. Ibu Khofifah ini nyaris 10 juta suara.
saya bedakan lebih 9 juta dan nyaris 10 juta supaya orang ingat dulu yang menang siapa. Nah ini kan tinggal ngitung saja. Tapi saya sudah buat saya sudah perintahkan atau saya sudah terbitkan larangan kepada Saifullah Yusuf jangan sampai nyalon pilkada. Nanti mohon izin ya Miftah, kalau perlu kita buatkan SK-nya melarang Saifullah Yusuf dalam pilkada. Ini 9 juta lebih nyaris 10 juta. Dan sekarang terang-terang aja. Dan sekarang rukun banget. Jadi tidak kuat terapasi kalau sama yang cuma dapat 4 juta. Itu tidak kuat kita. Untuk 4 juta dapatnya. Ya, 4 juta itu aja yang lebih banyak mungkin orang lain yang nyumbang. Tidak perlu berhati-hati. Dan lebih dalam lagi, saya tidak akan berhati-hati karena saya yakin Nahdlatul Ulama ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang akan menjaga. Dan saya juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana itu terjadi. Ketika kita menyelenggarakan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama 2 yang lalu, saya menyaksikan itu sudah bukan hajatnya manusia. Itu sudah bukan hajatnya PBNU lagi atau pengurus NU lagi, itu hajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perencanaan itu kotak-kotak semua, nggak ada yang sesuai dengan perhitungan. Nggak ada yang terlaksana sesuai dengan perencanaan. Tetapi kita semua bisa saksikan bahwa semua berlangsung begitu aman, rapi, dan terlihat kemegahannya demikian luar biasa. Karena hajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, panitianya malaikat. Sampai-sampai saya kira para kiai yang duduk di panggung waktu itu termasuk Kiai Ali Majuri sudah menyaksikan itu. Nah kenapa? Ketika mulai itu mic-nya rusak, sound system-nya itu rusak. Jadi berebut begitu. Itu tidak diapa-apakan, sembuh sendiri. Tidak disentuh, tidak diapa-apakan. Kita udah bingung karena kita mencium bau seperti ada kebakaran. Mungkin ada yang kocak atau apa. Dan belum diapa-apakan sudah sembuh dengan sendirinya. Ya tentu saja karena kiai-kiai baca hizib, mirip dan lain sebagainya. Ya tapi sudah. Jadi Nahdlatul Ulama ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak pernah ragu-ragu membuat keputusan. Saya tidak pernah ragu-ragu membuat keputusan. Kalau Rais Am setuju, jalan. Kenapa? Karena saya yakin kalau ada salah-salahnya nanti yang urus Gusti Allah sendiri. Yang penting kita yakin dan jalan. Nah, baru sekalian yang saya hormati, sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbagai kemajuan telah kita capai. Berbagai kemajuan telah kita capai. Dengan bisa Google sendiri. Jadi kalau melihat internet jangan cuma baca caci makinya saja, tapi juga dilihat capaian-capaian apa yang sudah berhasil kita lakukan. Maka saya menjadi semakin yakin bahwa ini memang hal-hal yang perlu dan risiko apapun harus kita tempuh untuk bisa menjadikan semua agenda-agenda ini berhasil terlaksana sebaik-baiknya. Saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, para pengurus Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, para kader dan warga NU Jawa Timur, mari
kita meneguhkan hati untuk mengupayakan keberhasilan dari visi besar ini sebagai sumbangan kita kepada Nahdlatul Ulama. Kalau disuruh ikhlas beneran, mungkin kita belum mampu. Karena ikhlas itu mensyaratkan ma'rifat, mensyaratkan ma'rifatullah. Bagaimana mungkin melakukan sesuatu karena Allah kalau tidak kenal Allah? Sedangkan ma'rifatullah itu bukan ilmunya orang awam. Nah, maka awam ngomong kayak saya begini susah, disuruh ikhlas itu susah. Untungnya kita bisa berikhlas secara tawasul. Caranya dengan tabarruk dan menjauhi dan takut kuarat itu saja. Kita lakukan hal-hal yang bisa kita harapkan barokahnya dari para pendahulu kita, dan kita jauhi hal-hal yang bisa membuat kita kuarat kepada pendahulu-pendahulu kita. Kalaupun kita tidak ikhlas kepada Allah karena belum sampai kepada ma'rifatullah, paling enggak sampai kita semua kenal dengan Kiai Anwar Mansur sehingga kita mampu dengan tulus bertabarruk kepada Kiai Anwar Mansur. Karena kita kenal beliau. Dan kita menjauhi kualat dari Kiai Anwar Mansur dengan tulus karena kita kenal beliau. Beliau yang akan lebih wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, para kiai, sekali lagi kami mohon doa restu, mudah-mudahan diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila thariq. Ini pakai pembukaan resmi segala ya. Baik, saya ucapkan selamat berkonferensi, selamat bermusyawarah, dan mari bersama-sama kita buka konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur kali ini dengan bersama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk dapat menjabat dan terus like, bersedia membuka formulir 18 dan berkenan Al-Mukarram Haji Abdul Hakim Mahfud, penjabat Ketua PBNU Jawa Timur, dan mohon berkenan mewakili panitia Al-Mukarram Haji Jazuli Nur untuk bersama-sama membuka konferensi yang ke-18 di depan. Berkenan Gus Gutfan juga kami mengundang untuk di depan, monggo. Dan salah satu alumni Tebu Ireng juga yang terbaik pada malam hari ini, kami juga mengundang Al-Mukarram Haji Amin Said Husni, beliau untuk ke depan bersama-sama membuka konferensi yang ke-18. Mohon berkenan kepada Ibu Doktor, Ibu Haji Khofifah Indar Parawansa untuk juga di atas panggung untuk membuka konferensi yang ke-18 Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan penekanan tombol digital. Kita hitung bersama-sama dari angka 3. Kita hitung sama-sama 3, 2, 1. Bapak
Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus tepuk tangan untuk pembukaan Konformil yang ke-18 Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan tema merajut ukhuwah dan mengokohkan jamiah dalam pendampingan umat, terutama warga Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.